Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum minal mu'minina wassalihin wal muttaqin alladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa ahsanul khaliqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadanil qail wallahi ma asma'ti ma dhanna bih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan syarifu biha makilah kama sarrafa karma Ibrahim khulilah wa sallama tasliman katsir amma ba'du. Syadatil kiram hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa beribadah. Mudah-mudahan ibadah ini didasari tadarruan wa khifatan, sehingga doa dan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita lanjutkan kembali bahasan kita yang lampau, mengupas makna khusyuk untuk mencari ijabah di dalam doa. Ini memang sulit. Maka Allah jauh-jauh sudah mengingatkan, ista'in bis-sabri was-salah fa inna lakabiratun illa lil khasyin. Ista'in, persiapkan dirimu, hati-hati, bis-sabri, dengan penuh kesabaran. Ya, ini memang dikaji banyak. Yang dikaji banyak. Karena itu ini kita tuntaskan. Fa innaha lakabiratun, sesungguhnya itu sangat amat berat, illa alal khasyin, kecuali orang yang khusyuk. Orang khusyuk ini kemarin sudah kita bahas. Awal yang pertama adalah konsentrasi, yang sudah kita bahas panjang lebar. Yang kedua mensugesti ke arah positif, husnudzon. Setiap konsentrasi tanpa ada sugesti, ini konsentrasi kita tidak terarah. Yahdi may yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, berbicara sugesti husnudzon, berprasangka positif. Sebab Nabi katakan, wallah ma'al abdi ma dhanna bih. Allah itu akan bersamaan dengan apa yang diyakini dalam batin hamba. Kalau di dalam berdoa sudah terjadi ragu-ragu, fatal. Apalagi di dalam doa diikuti oleh perasaan tidak percaya, gagal. Sugesti ini membawa pengaruh yang cukup tinggi. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, Allah memiliki asma 99. Nama-nama kebajikan, nama-nama kehormatan. Fad'uhu biha, berdoalah kamu dengan menggunakan itu, gitu. Doa yang kita sugesti dengan perasaan positif itu akan mempengaruhi nilai-nilai kristalisasi di dalam zat cair tubuh kita. Air Zam-Zam yang selalu disirami doa oleh para hamba Allah yang taat,
sekian lama, ratusan ribuan tahun, maka air yang ada di situ memiliki nilai kristalisasi yang indah. Karena itu air Zam-Zam memiliki khasiat yang luar biasa. Bayangkan, didoain orang segitu banyak, tidak pernah ada berhentinya jam kapanpun, mau pagi, mau siang, mau malam, selalu disiramin oleh doa. Kadang-kadang kalau kita berangkat haji atau umroh, mau melaksanakan tawaf, punya pikiran, saya tak tawaf malam, biar longgar. Ternyata malam penuh. Saya ingin tawaf pagi-pagi, ternyata pagi-pagi penuh. Ambil saja tawaf waktu siang hari panas, biar orang-orang nggak begitu banyak yang ternyata penuh. Tidak pernah ada berhentinya. Terus apa pengaruhnya? Ternyata zat cair yang ada di lingkungan ini, zat cair yang ada di lingkungan, utamanya, ini utamanya, air Zam-Zam. Air Zam-Zam kan di sebelahnya Ka'bah, yang diputarin terus oleh jamaah segini banyak. Bukan cuman manusia, termasuk makhluk jinnya dan para malaikat dan seterusnya. Itu akan membentuk nilai kristalisasi di dalam zat cair itu sendiri. Berapa saat yang lampau, saya sudah ceritakan ada seorang profesor dari Jepang mengadakan penelitian ilmiah. Beliau bukan muslim, dan hasil penelitian ini diakui dunia, sehingga dia berani sebarkan bukunya ke 16 bahasa seluruh dunia. Apa hasil penyelidikannya? Ternyata air itu kalau kita marahi, dia akan membuahkan kristalisasi yang serem, menakutkan, menjijikkan. Tetapi kalau air itu kita puji, air itu kita sanjung, air itu kita doain dengan bagus, air itu kita sayang, dia memiliki nilai kristalisasi yang indah. Terus apa hubungannya? Allahul Jamil yuhibbul jamal. Allah itu zat yang indah, suka keindahan. Sampai-sampai diperintahkan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Karena nang masjid itu musim pokro. Mana masjid sembahyang kaos mburi cap gudang garam. Tapi nek diundang pesta, jas-jasan, ini agak genai. Ya. Nah, Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Walillahil asmaul husna. Nah, keindahan ini akan sambung sama-sama hal yang indah. Maka Allah tidak akan sambung kepada hal yang tidak indah. Nah, untuk menciptakan diri kita indah, kita diperintahkan untuk ahli ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah berdoa dalam nilai untuk menciptakan diri kita itu indah. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersamaan dengan orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena sabar otomatis tolak baliknya kan marah. Orang marah akan membuat zat cair dalam tubuh kita, membuat kristalisasi yang tidak indah. Sebab sekian persen dari tubuh kita itu dibikin dari zat cair. Zat cair diri kita ini habis, mati Pak.
Umatnya Nabi Musa alaihissalam waktu berjalan di pegunungan Tursina, kena terik matahari dan diserap udara yang kering, keringatnya keluar tidak bentuk air, langsung keluar pori-pori, langsung hilang. Karena itu mereka tidak berkeringat, tapi tahu-tahu jatuh pingsan. Pak, orang-orang gurun pasir itu baju sampai sebulan dipakai tidak bau, Pak. Kenapa? Karena keringatnya tidak bentuk air, habis langsung menguap. Nah kalau kita di Indonesia, baju dipakai jangan sehari, melaku iso wis melaku, jalan-jalan, ada ngono bali lak keringetan, ada ngono kelambi diambu keleke. Mambu gitu tidak diumbah, ditaruh nggak kering dikai maneh. Masya Allah ambune liwat toy sapi geblak seng. Kadang-kadang begitu itu juga karena kebiasaan, tidak peka, sehingga orang lain waduh ambune, yang pakai tidak merasa. Ya karena sudah terkontaminasi oleh kondisi yang serba kempros ini. Ya, baunya itu karena zat cair dari tubuh keluar, tidak dicuci, dia kering, kontoni mancep, Pak. Ya. Baju setelah kehujanan diklaim brukno, berapa saat tarik, ambune ngalang-ngali wedang jeruk. Ya. Nah, jadi di dalam tubuh kita ini sekian persen itu terdiri dari air. 5 liter. Makanya orang hidup itu diperintahkan untuk suruh banyak minum. Kalau kita ingin awet muda, cahaya surya muka itu segar, itu jangan sering tegang, sering minum. Dalam arti tidak tegang itu pikiran kita rileks, saraf-saraf kita kendor, tidak kenceng. Orang yang kenceng ini yang membuat cepat tua. Lihat orang pedesaan yang hidup sosialis, hidup sosial ekonominya terjepit, pikirannya selalu susah, pikir mengkerut. Ditakoni umur pinten, Pak? Kula 51, tapi potongannya ke umur 90. Ya karena selalu tekan. Itu membuat nilai kristalisasi tidak indah. Karena tidak indah, surya wajahnya pun juga hancur. Buru-buru minum. Orang yang suka sering wudu, sering disiramin air, nilai pori-porinya menjadi basah, bersih, bersinar, kelihatan ahli ibadah. Wong ahli ibadah karo wong ahli tombok ketok jauh. Ya, jadi kita sugesti diri kita dengan nilai-nilai positif. Dengan demikian akan membentuk nilai kristalisasi zat cair dalam tubuh kita ini menjadi indah. Nah, kalau indah, yuhibbul jamal. Allah itu suka dengan keindahan. Nah, karena suka dengan keindahan, fa inni qarib, aku dekat sama kamu. Nah, siapa orang yang bisa membentuk nilai kristalisasi indah di dalam dirinya adalah orang yang sering memuji kepada Allah, orang yang sering berbuat amal soleh, orang yang sering melakukan ibadah dengan baik. Harus disugesti dengan nilai-nilai positif agar kristalisasinya itu indah. Nah, kalau ini indah, Tuhan mudah mendekat. Maka keindahan ini jangan dirusak dengan amal-amal perbuatan maksiat. Orang maksiat itu nggak bisa tenang, Pak. Pintro koyo bawang nyolong, hatinya tidak tenang.
Pinter kaya apa wong menghapuskan data jenenge mateni ku dosa. Konangan ae. Ndak bisa. Ingat waktu peristiwa Edi Saputra ya. Sing mateni keluarga piro? Dimatikan semua, dibuang di mana itu dulu? Batu. Ya. Itu ketahuannya apa? Dia kalau nggak salah juga angkatan ya. Polisi atau apa itu tidak tahu saya. Ingat saya ya. Iya. Sudah terdidik kan ya. Akhirnya juga ketahuan. Kenapa? Pekerjaan yang membuahkan nilai kristalisasi yang tidak indah akan membentuk tidak indah. Nah kalau tidak indah tidak stabil. Nah kalau tidak stabil ya ketahuan. Buktinya waktu ditanya tenang dia. Nah begitu lama ditanya. Apa yang terjadi? Dia mungkin menghilangkan stres, rokok untuk menenangkan pikiran, menghilangkan stres karena terus dicecer pertanyaan. Rokok ini Pak ngeder. Dari ujung rokoknya itu ngeder ini. Wah, wis dari ngedernya rokok ini, wis sudah terbaca oleh Intel. Oh, jelas ini. Langsung. Pertanyaannya di volumenya dikeraskan, sedikit digencet, ngaku akhirnya. Nah, ngeder ini apa? Ini efek daripada nilai kristalisasi yang tidak indah. Hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan. Maka di dalam kita berdoa, di samping kita konsentrasi, itu penting. Sampai Nabi katakan ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati dongane wong sing susah, apa wong sing kon bujuki, apa wong sing kan aniaya atau dia kondisi sakit, dia konsentrasi betul harapan pertolongan kepada Allah. Hati berobat kan duit gak berobat mati. Nangis nang pangeran, nangisnya konsentrasi karena ditekan oleh perasaan butuh. Hati-hati. Nabi katakan hati-hati ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati. Dongane wong sing kaya ngono iki. Karena konsen. Nah, dari kalimat ini kita ambil satu kesimpulan, orang konsentrasi membuahkan nilai titik yang luar biasa. Nah, di samping konsentrasi yang sudah kita buka yang lampau, disugesti oleh nilai positif. Nah, bagaimana Pak Mujid barang ini udah jelas negatif, kita bilang positif. Ya kalau negatif itu enggak kita suka, kita yakini insya Allah positif. Sebentar lagi saya tunggu ya Allah. Sekarang boleh negatif, sebentar lagi positif. Kulo yakin panjenengan qadirun ala kulli syai'. Nah abda wa anta rabbi asal kami juga ala kulli syai'in qadir. Saya hambamu, kau Tuhanku. Kepada siapa kau minta perbuatan kau? Pasti akan kau rubah. Yakini sungguh-sungguh akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sugesti itu pengaruhnya tinggi sekali. Tinggi sekali. Ada jamaah haji datang. Yang datang banyak jamaah hormat. Haji. Oleh yang haji didoain. Ya Allah ya Rabb. Allahumma jadibat taqul man jafi hadil majlis. Gusti panjenengan tatosaken sederek kula ingkang sami rawuh hormat haji niki. Saged bidal haji nang tanah suci Mekah. Sing dereng mugi-mugi bidal, sing sampun bidal mugi-mugi bidal malih. Mugi-mugi saged datang Mekah saben taun Gusti. Amin, amin, amin. Sing kono amin, amin, ana jamaah nyikut kancane. Rungokno kuping ngono. Kaji saben taun duwe mbahmu. Nah, ini berarti secara tidak langsung sudah tersugesti oleh perasaan-perasaan yang tidak bagus, membuahkan tidak baik. Makanya orang dulu mengatakan, nak jok omong sembarangan, nek mandi omonganmu dewi. Memang betul. Kita lihat saja Nabi Yakub
Nabi Yakub waktu nuturi Yusuf, la taksus ru'yat ala ikhwat fayakun la syaitan inna syaitan lil insani aduwwum mubin. Nah, sob, wis nak wis. Ceritane ngipi mojo kon cerita nang dulur-dulurmu ya nak ya. Wis meneng nak meneng. Wis meneng. Mergo setan iku tukang adu-adu. Sudah disugesti oleh nilai-nilai kristalisasi bahwa setan itu adu-adu. Kristalisasi yang tidak indah ini sambung dengan barang yang tidak indah. Siapa? Iblis. Akhirnya kontak sama iblis. Iblis bergerak, hancur. Akhirnya Yusuf coba sama iblis. Sampai dibuang ke telaga Jab. Entos juga nantinya akan diangkat derajat oleh Allah. Tapi kan melalui proses seperti ini, Nabi Uzair itu waktu jalan menemukan tulang belulang manusia yang mati-mati. Jadi ku Nabi Uzair ngendikan ngeten, kaifa yuzil hadza ba'da mautiha. Ki meneh-meneh Gusti Allah nek nguripi belum ki apa ya. Nah, di sini ada nuansa-nuansa tidak percaya. Kontak betul. Murkalah Allah. Ya. Jadi nilai negatif yang tumbuh karena Tuhan marah. Akhirnya Nabi Uzair ditidurkan 100 tahun. Setelah bangun ditanya, berapa lama kamu tidur Uzair? Kam labita? Qala labitu yawman ba'da yawm. Kula tilam namung sekedap. Dijawab kali Gusti, "Bal labita mi'atam." Kon niku tak turun 100 tahun Uzair. 100 tahun. Kon gak percaya. Deloken wedangmu karo jajanmu, undur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Deloken perbekalanmu, panganan karo banyu wedangmu. Deloken. Iku wedangi dikirim. Alhamdulillah. Masya Allah. Undur ila ta'amika wa syarabik lam yatasanna. Oke, deloken. Lan nggih lak leres Gusti kula tilem namung sekedap lan niki jajan kali wedang kula wutuh. Anane iku wutuh Uzair krana aku pangeranmu sing kuwasa, iku pancen tak butuhno. Saiki undur ilal idam. Delon, aina khimarik. Saiki ndi khimarmu? Lho nggih Gusti. Khimar kula putih. Alah, mati Uzair. Lah 100 tahun. Kontak uripi ki soalnya aku sing kuwasa Uzair. Jajan wedangmu tak wutuhno iku pancene aku sing kuwasa, anane wedangmu wutuh pancen durung kono ombe. Sik tas teko panas. Kula buka. Nah, saiki delok khimarmu, aina khimari. Endi khimarmu? Nggih pundi Gusti? Ka. Undur ila dam. Kaifa nusannu thumma nahsul ahmad. Telan bubuke putih-putih ning kene dalan sebelahmu iku lak sangka bubuke khimar mulai mati wis 100 tahun. Kon benak ngrasani aku sadurunge tak turono, ya apa aku nguripi belum? Saiki dalan belum. Undur lho. Kaifan syantum manahsu alahma. Akhire si jenenge bubuk niki merungkul dadi klata andas munggah tanpa gantungan. Sambung balung gulu, balung dodo, balung sikil, balung geger komplit. Sumpah nasual rahmat tutup daging kali Gusti. Prak, wujud khimar seketika hidup di muka Nabi Uzair. Kenapa? Di dalam jiwa Nabi Uzair ada nilai keraguan. Dia seorang nabi yang tidak pas, membuahkan nilai kristalisasi yang kurang pas. Murka Tuhan jadi turun. Tapi kalau nilai kristalisasi kita indah, sifat Tuhan yang indah akan turun.
Sifat yang mana yang kita butuhkan, sebut saja. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Mujibas Sa'ilin, innaka ala kulli syai'in qadir. Makanya orang-orang imam rawatib kalau berdoa, Ya Rahman, Ya Rahim, disebutin nilai-nilai kristalisasi Tuhan yang indah, disebuti, disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan kita. Kalau kita butuh rezeki, ya Fatahu, Ya Razak. Kalau kita lagi disakiti, Allah minta pengadilan, Ya Jabbaru, Ya Qahar. Kalau kita ingin sukses, Ya Rahman, Ya Rahim. Dalam masih up to you. Terserah. Lu sebegitunya Allah. Ini kelihatannya sepele loh Pak. Cuman dari kalimat wallahu ma'al abdi ma'adhan nabi, kita kupas menjadi segini banyak. Wah, ini kalau saya teruskan, panjang Pak. Panjang. Mengapa di dalam sugesti pikiran yang positif akan membuahkan nilai kristalisasi yang indah? Wah, ini panjang ini. Ini kalau saya terangkan kurang begitu ada manfaat. Saya potong saja. Orang berperasaan indah akan membuahkan nilai kristalisasi yang indah. Kasar repot-repot Pak. Wong susah, pikirannya kacau, wajahnya kelihatan. Orang gembira, fresh, tidak ada masalah, segalanya kecukupan, dari wajahnya kelihatan. Ojo maneh pangeran gak tambah pinter ndelok menungso. Lah menungso ndelok menungso wis iso kok. Sapa to kok sumpek rupane iki. Wajah yo ruwet kaya alas ini. Tiba-tiba tombok togel ka oleh-oleh. Ya contoh-contoh seperti itulah. Anak teko sekolah, wong tuane cerita, "Napa teko-teko merengut?" Seneng di gurune ya. Kelihatan sudah. Ya, kelihatan. Apalagi Allah di dalam mengintai manusia. Ya kayak begitulah. Jadi disugesti nilai-nilai positif. Berhasil Gusti. Oh lancar. Oh sukses. Saya yakin. Nanti saya enak. Nanti saya bahagia. Nanti saya sukses. Nanti keluarga saya berhasil. Yakin. Wujud betul. Tapi nek durung wis sugestine bulet. Waduh, susah. Pun niku mawon ya. Mudah-mudahan ya nanti kita lanjutkan terus lah bahasan-bahasan. Ngeten-ngeten niki jarang dikupas Pak. Iya. Terus pokoknya kalau kita itu takwa, Tuhan tidak akan diam. Hidup kita akan ditata. Karena kurang yakin. Mengapa kok kurang yakin? Solusi pikiran ininya tidak nyampe. Takwa kasarnya duit dicukupi. Nalika nyambut kaya itu di duit. Wiritan dok. Loh. Nah, ini yang menjadikan dia tidak tertarik. Nah, supaya tertarik, kasih pengertian. Biar mengerti, kalau sudah mengerti kasih dikongkon wis. Laku dhewe. Padha karo ana wong lara. Dikandani obate iki, kata mek nyaut. Tapi begitu wong lara disambangi ngajak wong tau lara kaya dekne. Loh, dereng saras, dereng yai. Niki sampeyan ngomongan. Sakit napa, Pak? Kula niki ngeten. Waduh, persis pun kula. Kula benang pundi pun mboten enten waras. Ngledek napa batin. Niki. Pun sampeyan tumbas niki istirahat, selesai. Dituturno kelawan yakin. Wah, langsung kongkonan kan duwe utang. Berangkat.
Tapi nek informasi tok iku obat iki, tuku nek nih. Ya. Nah saiki yang jadi permasalahan, nek ono umat gak gelem nglakoni iki sing salah sapa? Salah sing gak gelem tuku, gak. Kerasan moro. Nah, sebenarnya keterangan itu harus memancing umat supaya dia ambisi untuk melakukan yang positif. Gimana itu pancingan? Ya. Aja mek berita tok. Atine gak kepancing, ya gak nglakoni. Sembayang tahajud itu ganjaran top. Wah, hebat. Sampai garing lambene gak nglakoni. Tapi kenapa? Nek sembayang bengi kok di ijabe opo sebabe? Lah iku kupasen. Opo sebabe? Nek diterangno panjang lebar, wah iya yo tak jajari lah. Gelem nglakoni. Iki nek diterusno sampai Jumatan engko gak mari-mari. Mugi-mugi sekilas napa ingkang kula sampaikan jadi ilmu yang manfaat. Allahumma Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Qawi ya Matin ya Mujib asy-syai'in ala kulli syai'in qadir. Istajib hajatana wa taqabbal du'ana ya Allah nahnu 'abduka wa anta rabbi as'aluka mujibana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-ijabah ya Allah ala hajatana wa hajata man hajata ilaika min jama'atina ahlana wa dhurriyyatana wa khususan ya Allah. Wa ini santi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wa banatana kulluh ya Allah wa jama'atana ya Allah hadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah.